Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum simbiosis bersama Frihtia Norma NIM 857866667 dari UPBJJ UT Surakarta. Dalam mata kuliah praktikum IPA di SD dengan dosen IGD Arjana SPD MSc RWTH. Sebelum praktikum dimulai, kita siapkan alat dan bahan berikut ini. Tahukah kalian apakah simbiosis itu? Yap, simbiosis adalah hubungan yang erat antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Dalam kehidupan sehari-hari ada 3 jenis simbiosis. Pertama, simbiosis mutualisme, 2, simbiosis komensalisme, dan 3, simbiosis parasitisme. Yuk kita lihat observasi yang sudah saya lakukan terhadap 3 jenis simbiosis tersebut. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh simbiosis mutualisme yang sudah saya temukan yaitu interaksi antara lebah dan bunga, cacing dan tanaman, serta kupu-kupu dan bunga. Mari kita lihat interaksi antara lebah dengan bunga. Di sini ada bunga pacar air yang dihinggapi oleh lebah. Dua pihak ini saling diuntungkan karena lebah mendapatkan nektar yang berasal dari bunga pacar air, sedangkan bunga pacar air memperoleh keuntungan dengan dibantunya proses penyerbukan. Yang kedua, interaksi antara cacing tanah dengan tanaman di sekitarnya. Cacing tanah memperoleh makanan dari unsur-unsur organik yang ada di dalam tanah. Kemudian tanaman menyerap unsur hara yang sudah dicerna oleh cacing tanah tersebut, sehingga tanaman di sekitarnya dapat tumbuh dengan subur. Yang ketiga, interaksi antara kupu-kupu dan bunga tanaman cabai. Di sini bisa kita lihat kupu-kupu hinggap pada bunga tanaman cabai dan bunga-bunga yang ada di sekitarnya. Kupu-kupu memperoleh tempat hinggap dan juga memperoleh nektar yang dihasilkan oleh bunga. Sedangkan bunga tanaman cabai dan tanaman lainnya dibantu proses penyerbukan oleh kupu-kupu. Berikutnya adalah simbiosis komensalisme, di mana interaksi ini terjadi satu makhluk hidup diuntungkan, sedangkan yang lainnya tidak diuntungkan juga tidak dirugikan. Observasi lingkungan yang saya lakukan menemukan interaksi berikut ini antara pohon anggrek dengan pohon mangga, tanaman paku dan pohon mangga, akar papas dan pohon jati. Simbiosis komensalisme yang pertama yaitu interaksi antara tanaman anggrek dengan pohon mangga. Tanaman anggrek memperoleh keuntungan yaitu berupa tempat tinggal atau tempat menempel, sedangkan pohon mangga tidak dirugikan juga tidak diuntungkan. Yang berikutnya adalah tanaman paku dengan pohon mangga. Tanaman paku ini memperoleh keuntungan berupa tempat tinggal atau tempat menempel dan juga bisa memperoleh sinar matahari dengan menempel pada pohon mangga. Sedangkan pohon mangga sebagai inangnya tidak memperoleh keuntungan juga tidak dirugikan. Simbiosis komensalisme yang terakhir adalah interaksi antara akar papas dengan pohon jati. Diuntungkan dengan memperoleh tempat untuk menjalar yaitu pada pohon jati, sedangkan pohon jati tidak diuntungkan juga tidak dirugikan. Yang terakhir yaitu simbiosis parasitisme, yakni hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan sedangkan yang lain dirugikan. Observasi yang saya lakukan menemukan interaksi simbiosis parasitisme yaitu antara benalu dengan pohon mangga, ulat dan pohon serigaya, dan kutu kepul dan dengan tanaman cabai.
Kali ini kita lihat interaksi antara benalu dengan pohon mangga. Di sini pihak yang diuntungkan adalah benalu karena menyerap sari-sari makanan yang ada pada pohon mangga dan bisa berdampak pada pohon mangga yang sulit untuk berbuah. Sedangkan pihak yang dirugikan adalah pohon mangga karena sari-sari makanannya diambil dan sehingga pohon mangga sulit berbuah. Berikutnya adalah interaksi antara ulat dengan pohon sirikaya. Ulat ini diuntungkan dengan memakan daun-daun dari pohon sirikaya. Sedangkan pohon sirikaya ini dirugikan karena daunnya menjadi rusak, berlubang, dan bahkan pohon tersebut bisa mati. Terakhir, interaksi antara kutu kebul dengan tanaman cabai. Bisa kita lihat, kutu kebul ini berada di balik daun tanaman cabai. Kutu kebul diuntungkan dengan memperoleh tempat tinggal dan juga makanan. Sedangkan tanaman cabai ini dirugikan karena daunnya menjadi keriting, kuning, dan juga tanaman ini terinfeksi virus. Kita lihat data hasil pengamatan kegiatan observasi simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Dari praktikum yang sudah saya lakukan dapat disimpulkan bahwa di alam sekitar ini banyak sekali terjadi interaksi. Ada interaksi di mana dua pihak saling diuntungkan, ada pula interaksi di mana satu pihak diuntungkan, sedangkan yang lainnya tidak diuntungkan juga tidak dirugikan. Serta ada pula pihak yang diuntungkan, sedangkan yang lainnya mengalami kerugian. Demikian praktikum IPA di SD tentang simbiosis yang sudah saya lakukan. Semoga ilmunya bermanfaat. See you on the next time. Bye bye.